Tapi menurut pengalaman Kang Epul nih waktu mau masuk kerja sekarang, susah nggak waktu itu? Kalau dulu susah, Tapi gituin. gimana? Kok bisa masuk kerja? Alhamdulillah Mogok digituin. Enggak. Oh. Halo sahabat Geraha Kreatif, kembali di podcast kami Geraha Kreatif. Hari ini kami mengundang kandidat bakal calon Desa Majasari dengan tema pengabdian putra daerah untuk melayani masyarakat, bukan untuk mencari cuan mengatasnamakan masyarakat. Nah, hari ini kami mengundang Bapak Saepul atau Kang Epul, ya. Iya. Beliau salah satu kandidat bakal calon di Desa Majasari untuk memperebutkan kursi Majasari 1. Nah, kira-kira kita coba ulik apa sih motivasinya untuk mencalonkan diri sebagai calon Desa Majasari. Selamat datang Pak Epul. Selamat datang Pak Jalani. Sambil ngopi ya? Iya. Santai. Kang Epul atau Bapak Epul? Epul aja Pak. Epul. Iya. Kang, kesibukan apa berarti ini sebagai aktivis sehari-hari atau apa? Kalau kesibukan sehari-hari kan buruh. Siang di perusahaan, kalau malam Sosialisasi. realisasi ibaratnya pada anak-anak kecil. Oh. Jadi ada yang belajar ngeja-ngeja di rumah. Oh, Gitu. jadi guru ngaji? Iya Pak. Luar biasa. Keren. Nah, Kang Epul ini adalah calon kandidat berarti ya? Iya Pak. Kandidat balon. Balon. Kandidat balon ya. Oke. Kang, kami udah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang mungkin harus dijawab oleh Kang Epul. Insya Allah lah. Ya. Jadi sebetulnya kenapa? Karena keterbukaan informasi itu sesuatu hal yang wajib untuk hari ini, ya kan? Jadi makanya untuk menjadi kepala desa ya, lo harus bisa terbuka ke masyarakat, kira-kira gitu ya. Iya. Tadi kan judul kita adalah pengabdian putra daerah untuk melayani masyarakat, bukan untuk mencari cuan mengatasnamakan masyarakat. Iya, Gitu iya. ya. Nah, kira-kira itulah ya. Pertanyaan pertama, ding. Jangan serius-serius. Iya siap. Nah, apa sih memotivasi Kang Epul untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa Majasari? Ya Enggak, Kang. dijelaskan. Kalau untuk motivasi ya kan, Epul akan membuat salah satunya konsep kemitraan sejalan seiring seirama. Konsep apa itu? Jadi intinya gini dari awal itu ya Pak ya. Jadi untuk perubahan desa Majasari. Majasari. Ya. Membangun desa Ya, Majasari. membangun gitu ya. Oke. Nah, dari konsep itu Pak, Kang, sebetulnya menurut Kang Epul nih masalah terbesar yang terjadi di Majasari itu sih apa sebetulnya? Dan kenapa harus Kang Epul benahi? Yang Kang Epul lihat lah ya. Silakan. Dari sisi lain kalau untuk Epul sendiri ya. Ya. Kalangan dari masyarakat biasa sekaligus buruh digituin, kita tahu bahwa ada gejala yang dipertanyakan di kalangan masyarakat itu untuk pribadi sendiri digituin kan. Ya contoh segitu banyaknya perusahaan di Majasari, tapi di kalangan masih banyak pengangguran. Oh. Gitu kayak Oke. apakah dengan SDM-nya di Majasari itu sangat lemah Atau seperti apa? seperti apa? Oke. Jadi tidak harusnya dengan adanya industri ya masyarakat bisa pada kerja. Ya gitu. Itu masalah terbesar Iya. Kang Epul sorot hari Iya. ini gitu ya. Yang setiap hari-harinya pengaduan dari kalangan masyarakat kecil gitu. Oke. Ya, Itu yang jadi masalah yang butuh dibenahi oleh Kang Epul. Selain itu ada lagi? Ya contohnya digituin kan, untuk selama ini ya kita kan untuk
Bapak Lurah Herman emang motivasi bagus untuk pejabatannya. Kalau sekiranya Epul terpilih untuk satu ibaratnya motivasi lebih bagus lagi, ibaratnya dari Bapak Lurah Herman dari apa ibaratnya. Siap untuk mengabdikan diri gitu ya? Insya Allah siap. Wah, mantap. Oke. Nah, visi misi sekarang. Kalau misalkan terpilih menjadi kepala desa Majasari, apa visi misinya? Visi Epul yaitu cita-cita untuk perubahan desa Majasari lebih maju. Kalau dicondong dengan kelihatan, sedangkan secara tatap mata logika, daerah Majasari itu daerah industri yang paling terbesar untuk di Majasari. Contohnya banyak perusahaan gitu Pak. Gitu ya. Tapi dengan cara apa kan supaya masyarakat nyaman gitu Pak. Iya. Nah, sebetulnya saya akan mengulik lebih dalam. Dengan cara apa biar masyarakat itu nyaman? Dengan cara satu, tingkatkan kebersamaan, gotong royong, sekaligus ngaji ada permasalahan apa. Kalau udah temu titik dengan kerjasamaan, insya Allah segala bidang pun bisa teratasi gitu Pak. Jadi sama-sama saling memikirkan. Ya gitu Pak. Tidak cukup dengan satu kepala desa gitu Pak. Iya, karena Majasari terlalu luas untuk dipikirkan oleh kepala desa. Iya. Wih, betul sekali Kang Epul ini. Nah, Kang, strategi apa yang Kang Epul lakukan untuk meyakinkan masyarakat supaya masyarakat Majasari yakin memilih Akang nanti sebagai calon kepala desa Majasari dibandingkan dengan yang lain? Kalau untuk strategi sih, kalau ibaratnya kan cuma ada salam 4 jari lah gitu kan. Gimana tuh? Gini? Ya gini gitu kan. Tapi kan belum dapat nomor. Atau belum, itu bukan masalah nomor. Apa itu Pak? Ya intinya kayak gini Pak ya. Kita tingkatkan kebersamaan, perusahaan nyaman, orang lapangan nyaman, masyarakat ternyamankan. Oh, 4 itu ya? 4 komponen? Iya. Oh. Gitu ya. Saya pikir 4 salam 4 nomor 4 enggak, soalnya belum, ini juga pendaftaran juga belum gitu kan. Makanya kaget gitu, belum dapat nomor udah diundang di sini. Enggak, terus salam 4 jari tuh berarti perempat enggak ya? Enggak. Nah, kalau sekarang mah kandidat bakal calon. Iya, digituin. Nah, kan soalnya di masyarakat udah berhembusnya kuat. Iya. Di Majasari itu ada 5 balon katanya. Ya udah, kita coba undang dulu deh, ngobrol dulu. Gitu ya. Lanjut ya. Iya. Jadi tadi meyakinkan strateginya adalah strategi meyakinkan untuk masyarakat yaitu menggunakan salam 4 jari. Iya. Yang tadi pertama Meningkatkan kebersamaan, perusahaan aman, masyarakat ternyamankan, orang lapangan nyaman. Keren. Oke. Dari semua program tadi, Kang, apa sih program paling favorit yang bisa dikerjakan setelah nanti kalau masyarakat memberikan amanah kepada Kang Epul program 100 hari? Tolong jelaskan secara spesifik. Program 100 hari itu insya Allah yang paling diutamakan banyak silaturahmi ya. Biar ibaratnya banyak lebih tahu masalah kondisi ibaratnya Epul. Oke. Di sisi lainnya program yang sangat diutamakan yaitu pembenahan jalan lah. Oh. Gitu. Taruh. Kalau di sana udah bagus bukan? Ya bagus, gimana caranya supaya lebih bagus lagi gitu kan. Biar itu kan salah satu ibaratnya semua orang yang merasakan. Oh iya. Tapi sekarang belum bagus ya? Alhamdulillah bagus. Gitu. Tapi adalah sisi lain yang masih ibaratnya ini kan gitu Pak. Saya pancing belum keluar ini. Oke. Jadi program 100 hari itu silaturahmi gitu ya? Silaturahmi. Oke. Tapi selain silaturahmi apa lagi Kang? Ada lagi nggak selain silaturahmi dari program ini? Misalnya nih, katakanlah Kang Epul diberikan amanah oleh masyarakat desa Majasari untuk jadi kepala desa, gitu ya.
Apa yang akan lakukan selain silaturahmi? Kita akan mempelajari dulu lah sejauh mana dari mempelajari dulu ya, menggali dulu biar ibaratnya apa dulu yang ibaratnya yang diutamakan dengan itu kan. Oke, siap. Jadi nanti dari situ baru ketahuan prioritasnya yang mana. Iya, Oke, mantap. Nomor berikutnya, apa pendapat Kang Epul tentang money politik atau hari H tentang zebra, misalkan Fajar lah, pendapatnya gimana? Ya kalau untuk pendapat Apple sih, kalau kita sesuatu ibaratnya dibeli dengan uang, otomatis kesononya uang juga gitu Pak Jani ya. Oh, jadi dia nggak akan fokus ngurusin masyarakat gitu ya? Di sisi lain kayak contoh kalau kita berjualan lah intinya, beli rokok 13.100.000 nggak mungkin ibaratnya dijual 12.000, otomatis ada pingin lebih gitu Pak Jani. Oke. Saya coba menerjemahkan dulu, saya menyerap dulu nih. Maksudnya kalau misalkan saya ngeluarin uang sepersekian rupiah, saya akan bisa nyari lebih dari sepersekian itu. Iya. Oh iya, kayak dagang bener ya? Iya, gituin. Jadi gimana ya setelah ibaratnya, kayak ibaratnya setelah waktu itu kan takut modal itu dari mana gitu kan. Oh iya. Tapi sebetulnya Kang Epon setuju nggak adanya money politik? Ya kalau untuk pribadi sih tidak setuju. Tidak setuju. Menolak keras. Oke. Gitu ya. Mantap. Dan jangan sampai ada money politik ya. Iya, soalnya apa? Tahun ini kan yang diharapkan masyarakat itu benar-benar ada perubahan. Yang dinanti-nantikan masyarakat. Kalau udah di money politik, nggak akan ada perubahan. Ya kalau misalnya kagak perubahan, nggak walau alam gitu kan. Di sisi lain takut, ada ketakutan aja gitu Pak Jani. Iya betul. Jadi kalau mau perubahan ya hindari money politik. Iya. Ini juga buat edukasi ke masyarakat bahwa kalau memang lo mau uang, ya siap-siap untuk tidak ada perubahan, gitu ya. Oke, mantap sekali. Lanjut. Perubahan apa yang nanti Kang Epul lakukan jika terpilih menjadi kepala desa dalam rangka melaksanakan pembangunan fisik, ekonomi desa dan pengangguran? Dalam perubahan apa kira-kira yang akan dilakukan? Ya perubahan di sisi lain kita mengurangi pengangguran, gitu kan. Untuk salah satunya harus ibaratnya Desa Majasari itu lebih maju dan kalau bisa mencontohkanlah ke desa-desa yang lain. Jadi percontohan. Kayak percontohan, soalnya udah daerah. Karena daerah industri juga sih. Industri ya dituin. Pabrik di Majasari ada berapa sih Kang? Ya kalau nggak salah sekitar ada sih 15-20-an Pak Jani. 20-an. Iya dituin. Dan harusnya bisa menyerap tenaga kerja lumayan. Iya dituin. Oke. Dan apalagi kalangan dari apalagi Kang Epul ini kan backgroundnya dari buruh ya, jadi sangat concern terhadap pekerjaan yang sifatnya ya tadi masyarakat harus pada kerja di pabrik. Iya. Tapi sepengetahuan Kang Epul nih, kenapa pabrik nggak mau nyerap tenaga kerja di tempat kita, di tempat ini Majasari? Maksudnya? Kan sekarang pabrik banyak. Iya. Tapi kenapa nggak ngambil kerja di tempat kita? Ya itu kan suatu PR kalau Epul terpilih oleh masyarakat Majasari dengan modal tekad dengan kepercayaan. Gunakanlah ibaratnya SDM sejauh mana. Diambil contoh anak kita udah sekolah 6 tahun SD. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, setelah mau kerja sulit, gitu kan? Itu kan. Padahal di Majasari itu Pak Joni banyak perusahaan. Iya. Dari kata apa? Kok bisa sampai sulit kayak gini gitu Pak Joni? Iya. Padahal sekolahnya udah cukup. Ya cukup. Padahal ngambil dari orang luar juga sama-sama ijazah. Iya. Gitu kan? Oke. Tapi menurut pengalaman Kang Epul nih waktu mau masuk kerja sekarang, susah nggak waktu itu? Kalau dulu susah,
Tapi Gitu ya. gimana? Kok bisa masuk kerja? Alhamdulillah Mogok digituin. Enggak. Oh. Secara ibaratnya kita sesuai ibaratnya Kualifikasi. pemasukan persyaratan gitu Oke, ya. oke. Soalnya kalau untuk menjogok gituin ngapain gituin udah kita kan gituin. Nah, berikutnya berarti udah cukup ya? Ya. Berikutnya ini bagaimana sikap Kang Epul terhadap moralitas remaja saat ini? Kayak kemarin mungkin Parakan 01. Iya. Atau narkoba lah hematnya. Gimana, Kang? Ya motivasi Apple sih itu kan Sikap Kang Epul. ya intinya kita harus bisa beradaptasi dengan jajaran-jajaran staf desa sekaligus dengan tokoh-tokoh agama. Oh. Kita cari pencerahan gitu. Ada apa dengan remaja sekarang? Jadi akan dibuatkan sama Apple pertanggungjawaban buat tokoh-tokoh di desa Majasari. Gitu kan. Jadi melibatkan tokoh-tokoh Iya. yang ada di sana ya. Iya. Untuk ngasih pencerahan masalah keimanan gitu kan. Iman. Iya. Ya, karena anak muda sekarang ini kan harus dibangun dari imannya. Iya. Gitu ya. Oke. Nah, berarti pernah dengar narkoba di Majasari udah zona merah? Belum pernah. Belum ya? Iya. Itu juga katanya jadi salah satu PR. Ya tadi kalau misalkan berangkat dari tokoh agama untuk mendidik anak muda kayaknya bagus. Nah, berikutnya saya mau tanya cepat, tapi Kang Epul harus jawab cepat. Ya. Jadi kepala desa atau warga biasa? Kepala desa Kenapa? bisa beradaptasi ke semua orang. Oke, bisa ngebantu lebih banyak orang. Iya. Oke. Orde lama atau reformasi? Reformasi. Kenapa kan? Karena beda kan orde lama. Order lama itu jenjak kemajuannya susah. Oke. Kenapa reformasi? Reformasi ya kita kan bisa dipilih oleh masyarakat gitu kan gitu kan. Demokrasi. Demokrasi ya. Rakyat miskin atau pejabat desa yang miskin? Ulangi lagi, Pak. Pilih rakyat miskin. Nih, kayak Paul nih milih jadi rakyat miskin atau pilih jadi pejabat desa yang miskin? Pejabat desa yang miskin. Loh, kenapa? Daripada kita banyak harta makan hak orang lain, gitu. Mendingan jadi pejabat miskin. Iya, gitu ya. Kan yang dikejar dunia akhirat itu supaya ketemu gitu Pak Johan. Iya. Supaya samperin. Ini samperin. Nah, ekonomi maju jalan rusak atau jalan bagus tapi ekonominya merosot? Nih jalannya rusak tapi ekonominya maju. Iya. Jalan bagus tapi ekonominya rusak. Jalan bagus tapi ekonominya merosot. Jalan bagus, ekonomi rusak. Kenapa kan jalannya bisa dibagusin sama masyarakat? Kenapa alasannya? Kalau misalnya jalan udah bagus kan enak. Kalau misalnya ekonomi bisa digali lagi sama kita sejauh mana gitu. Iya. Ekonomi. Ya. Iya. Jadi bisa menggali dari infrastrukturnya yang bagus. Iya. Wis, emang pengalaman banget kayaknya nih Kang Epul nih. Gara-gara jalannya rusak. Enggak lah. Enggak ya? Enggak gitu mau nyatoin yang lain. Jalannya bagus ya? Jalan bagus. Kan udah enak kan jalan. Nah, banyak pabrik, Iya. rakyat nganggur, atau tidak ada pabrik tapi rakyat makmur. Pilihannya nih daerah banyak pabrik, Iya. tapi rakyatnya banyak nganggur. Atau pilihannya berikutnya ada pabrik, tidak ada pabrik tapi rakyatnya makmur. Tidak ada pabrik, rakyat makmur. Kenapa kan orang-orang berlomba-lomba pengen jadi zona industri? Ya kalau misalnya kita nggak digunakan dengan SDM, percuma aja masyarakat banyak yang nganggur. Oh iya. Gitu ya. Mendingan rakyat makmur, nggak ada pabrik gitu ya. Tapi bagusnya ada pabrik rakyat makmur. Gitu. Jadi Bisa aja. sebelan gitu.
Bisa aja nih Kang Epul nih. Jadi banyak pabrik tapi rakyat makmur. Iya. Jadi sama-sama menguntungkan. Itu mah gitu. surga jadi. Iya. Jadinya angin surga bukan angin duduk ya. Nah, berikutnya ke pertanyaan lagi. Di Majasari, Iya. sekarang sudah banyak industri nih. Iya. Sudah bukan rahasia lagi yang namanya calo pabrik. Iya. Ya. Strategi apa yang nanti Kang Epul pakai untuk mengurangi calo pabrik tadi? Ya kita gunakan dengan ibaratnya struktur yang ada di desa aja. Ya contohnya digituin kan, kayak gunakan dengan memo, dengan stempel, supaya kita kerjasama sama orang-orang lapangan, gitu. Jadi dikasih memo ke orang lapangan, Iya. selesaikan ini. Tapi dengan sesuai, kita kan jangan sampai ibaratnya terlalu ibaratnya nekan ke masyarakat. Oh. Gituin, supaya teralurkan lah untuk warga kita gitu Pak Johani, gituin. Jadi ya calo pabrik itu kan contoh kayak ada lowongan kerja, Iya, tapi mau masuk ya bayar. iya, Nah, gimana nih strategi membasmi yang calo ini nih? ya otomatis kalau ibaratnya kita secara bayar, orang kan butuh duit, masa sih harus bayar? Tapi dengan strategi kayak gitu kan, orang mau kerja pasti bayar aja. Itu sangat ibaratnya pengalaman pribadi, mendingan nggak kerja daripada bayar. Soalnya apa? Sama-sama kita kerja itu kalau kita sogok menyogok itu kan sedikit-sedikit kan lah Pak Johani juga yang lebih tahu gimana kan ibaratnya kan kayak gitu. Jadi ngambil hak orang lain. Iya, gitu. Tapi nggak ada pilihan lain sih sekarang. Nah, Kalau mau kerja ya harus bayar. oke. Tapi kalau bisa tradisi kayak gitu kita kelola untuk di desa itu sejauh mana gitu. Iya, oke. Jadi PR-nya Jadi PR kepala desa. jadi PR kepala desa. Kalau misalkan Kang Ipul diberikan kepercayaan. Iya, gitu. Tangan. Nah, Kang, gimana strategi Kang Epul untuk menjadikan Desa Majasari menjadi desa yang madani, unggul di segala bidang? Ya, Apple insya Allah akan membuat konsep kemitraan sejalan seiring seirama. Oke. Ya, gitu kan. Di sisi lain kita harus bisa dengan ibaratnya apapun ibaratnya ke pihak kabupaten, pihak swasta, pihak masyarakat supaya terciptanya yang tadi yang disebutkan nama Pak Johani. Oh, gitu. Jadi unggul di segala bidang. Ya, Oh, gitu. oke. Nah, berikutnya mungkin saya akan coba tanya tambahan pertanyaan. Gimana sih biar masyarakat itu senang untuk gotong royong? Untuk senang gotong royong, misalnya kayak gini ya, contoh gitu ya. Kita punya anak, Neng udah ngaji gitu kan, tapi bapaknya lihat TV. Bukan menyontohkan gitu kan. jadi Kalau saya kepala desa, ayo gotong royong ibaratnya kan kita kan punya sejajaran ibaratnya kayak RT kayak apa gitu kan. RT, RW, Kalau RT. bisa kita dengan secara kebersamaan kita panggil semua nih bahwa kampung ini ada gotong royong tapi dikemandoi dengan kepala desa. Kalau misalnya nggak hadir otomatis RT-nya malu dong gitu kan. Oke, Gitu. jadi mencontohkan. Mencontohkan, Pak. Oke. Keren juga. Nah, sekarang mungkin waktunya untuk ngomong ke masyarakat, Kang Epul, sampaikan maksud dan tujuannya, mungkin minta dukungannya, silahkan juga statement lah untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukronillah amma ba'du. Yang terhormat seluruh jajaran-jajaran Desa Majasari, baik itu ibaratnya tokoh-tokoh, para santri, para ulama, para ibaratnya guru. Insya Allah tahun ini kalau ada izin dengan ridho Allah, saya pribadi atas nama Saiful Pohang akan mendaftarkan salah satu calon kandidat di Majasari periode 2021-2027 ya Pak Jani. Dengan modal tekad, niat, modal seadanya, mudah-mudahan di kalangan masyarakat Majasari sangat dibutuhkan Apple. Minta dukungannya, doanya
jangan lupa coblosannya. Soalnya itu yang ibaratnya menjanjikan ibaratnya Epul jadi calon kepala desa Majasari, bukan dukungan dan doanya, cuma coblosannya yang paling penting. Tapi sekiranya itu doakan oleh masyarakat Majasari jangan sampai jadi. Kenapa? Kalau misalnya Epul terpilih oleh masyarakat Majasari, kebanyakan kemudaratan daripada kemaslahatan, gitu Pak Johani. Diibaratkan jangankan kita nanggung untuk dosa sedesa Majasari, untuk keluarga pun belum tentu kita ketanggung Pak Johani. Ya, cuma itu doang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat Gerak Kreatif, itu sedikit diskusi atau sedikit percakapan kami dengan Kang Epul, Kang Epul Pohang ya. Iya. Saya punya nama baru Kang Epul Pohang. Tahu nggak dari awal Epul Pohang? Kenapa kok namanya Kang Epul Pohang? Punya produk dulu Pak Johani. Apa produknya? Cilok Pohang. Harusnya bawa tadi. Ya, itu kan sekarang mau bekerja dulu kan. Oh iya. Tapi udah nggak jual cilok Pohang udah, lagi. soalnya udah kerja. Iya. Harusnya jualan lagi tuh. Jadi nanti diplomasi cilok. Iya. Kalau misalnya kita udah punya dana terpilih sama itu. Oh iya. Jadi nanti kades cilok Pohang. Iya. Oke teman-teman, itu percakapan kami bareng Kang Epul Pohang. Semoga silahkan ambil yang positifnya, pelajarilah warga masyarakat Desa Majasari. Maksud dan tujuan Kang Epul Pohang menjadi kandidat dari calon kepala Desa Majasari. Kalau ketemu yang negatif, ditinggalkan. Gak usah dibahas, gak usah dibuatkan, dan gak usah dibuat rusuh dan kisruh. Ambil yang positifnya aja, oke? Stay tune, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa jaga prokes COVID-19 dimanapun Anda berada. Salam sahabat Gerak Kreatif. Kang, thank you so much. Sambil ngopi.